Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul meneladani kisah Siti Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni yang beranggotakan kelompok Muhammad Rifai dan Selvia Nur Rahimah. Silakan menyimak materinya yang akan disampaikan oleh teman saya Selvia Nur Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nur Rahimah akan menjelaskan kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun setelah Nabi SAW hijrah. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua yaitu Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi menjadi dua periode, yaitu masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja serta dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan, bahkan tekanan dan penyiksaan. Karena pada masa itulah babak baru bagi perjuangan Rasulullah SAW. Pada periode remaja dan dewasa di Madinah, sebagai putri pimpinan kota Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kehidupan rumah tangganya sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, mereka tetap hidup bahagia sebagai suami istri sampai akhir hayat. Memang, Nabi sangat menyayangi Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi memanggilnya dan berbisik kepadanya. Tangisannya semakin keras. Kemudian, Nabi berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Ia pun menjawab. Dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal dunia. Tetapi kemudian ia tersenyum karena seperti kata ayahnya, ialah orang pertama yang akan menjumpai di akhirat nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa beliau. Fatimah memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang, karena tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah sering kali menyebut nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Demikian kisah Fatimah, seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama.
Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah memiliki 4 anak, 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan, Husain, dan Zainab, dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah. Sebenarnya ada satu lagi anak Fatimah bernama Muhsin, tetapi Muhsin meninggal dunia saat masih kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai akan kembali melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Uwais Al-Qarni, meneladani kisah Uwais Al-Qarni. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari kabilah Murad, yaitu di daerah Qoren. Nama asli beliau ini adalah Uwais bin Amir Al-Qarni. Ia hidup bersama ibunya yang sedang lumpuh, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Uwais ini pemuda yang sangat soleh dan sangat taat kepada ibunya. Ia ingin selalu menuruti segala permintaan ibunya selagi ia masih bisa kerjakan. Pada suatu ketika ada satu permintaan ibunya yang sangat membuat pikiran Uwais Al-Qarni ini bingung. Keinginan ibunya adalah ia ingin pergi berhaji, sedangkan Uwais ini sangat bingung memikirkan bagaimana caranya pergi, sedangkan dari daerah Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh. Orang-orang biasanya itu membawa perbekalan yang sangat banyak dan menaiki unta. Nah, suatu ketika Uwais ini pergi kepada penjual lembu untuk membeli seekor anak lembu dan membawanya pulang, kemudian membuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik naik turun bukit untuk menggendong anak sapi tersebut. Nah, di sisi ini banyak orang yang mencibir Uwais bahwa Uwais ini adalah orang gila. Uwais ini gila. Bagaimana mungkin orang normal mau menggendong anak sapi naik turun bukit? Sangat tidak wajar kan? Kemudian setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu yang Uwais rawat, yang Uwais gendong terus itu kini sudah mencapai 100 kg. Dan orang-orang kini tahu nasib dari Uwais tersebut, bahwa ternyata selama ini Uwais itu berlatih untuk nantinya bisa menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Nah, subhanallah, sangat besar cinta Uwais kepada ibunya. Kemudian setelah mereka berdua, ibu dan anak ini, sampai di Mekah, sampai di Ka'bah, kemudian Uwais dan ibunya berdoa kepada Allah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya." Terus kemudian ibunya menjawab, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" Kemudian Uwais berkata lagi, "Sesungguhnya dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dengan begitulah aku hanya memerlukan ridho ibu untuk masuk surga pula." Nah, kemudian setelah mendengar doa itu, setelah mendengarkan doa mereka berdua, Allah mengabulkan segala doa-doanya, dan kemudian penyakit Uwais ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sopaknya ini diangkat, tetapi hanya menyisakan satu di telapak tangan yang nantinya akan menjadi petunjuk oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menemuinya. Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini pergi mencari Uwais Al-Qarni di sekitaran di sekitaran Mekah. Dan suatu ketika ada suatu kabilah dari Yaman. Kemudian mereka tanyai, "Apakah kalian bersama orang yang bernama Uwais?" "Ya, kami bersamanya." "Di mana dia?" "Dia sedang berada di perbatasan kota, sedang menjaga unta dan kambing-kambing kami." Kemudian Umar bin Khattab ini dan Ali menghampiri Uwais tersebut. Ternyata Uwais ini sedang sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Ali ini bertanya, "Siapa namamu?" "Anak Abdullah, saya hamba Allah,
Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini ketawa. Saya juga Abdullah, tetapi nama asli kamu siapa? Nama yang diberikan ibumu itu siapa? Kemudian Uwais berjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar dan Ali ini membalikan tangan Uwais dan melihat ternyata ada bekas putih di tangannya. Ternyata itu adalah benar-benar Uwais. Setelah itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib meminta doa kepada Uwais. Tetapi Uwais ini sangat bingung, kenapa sekelas khalifah ingin meminta doa kepada orang biasa sepertiku. Nah, kemudian khalifah ini menjawab, sesungguhnya kau adalah bukan orang biasa, kau adalah penghuni langit menurut Rasulullah. Kemudian setelah terjadi perdebatan, akhirnya Uwais ini mau mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah untuk memintakan ampun kepada Umar dan Ali tersebut. Setelah itu Khalifah Umar ini berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal untuknya. Nah, tetapi Uwais ini menolak. Cukup hari ini saja orang mengetahuiku, tetapi tidak untuk menyedekahkan hartanya. Dan beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni ini berpulang ke rahmatullah. Tetapi anehnya pada saat ia dimandikan, tiba-tiba sampai pengkafanan, sampai penguburan ini bukan orang biasa yang merawatnya, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari penghuni langit yang turun ke bumi yang merawat pemakaman Uwais Al-Qarni, dari memandikan sampai memasukkan ke liang kubur. Itu semua dilakukan oleh penghuni surga, penghuni langit. Nah, bahkan orang-orang di sekitar Uwais, penduduk sekitar Uwais itu, mereka sangat kebingungan karena belum pernah sama sekali melihat orang-orang seperti itu sebelumnya. Nah, berdasarkan kisah tersebut kita dapat diketahui bahwa ridhonya ibu itu sangat penting. Ternyata berdasarkan hadis, ridhollahi fi ridho walidain wa suktillahi fi suktil walidain. Ternyata ridhonya Allah itu terletak pada ibu. Nah, kemudian murkanya Allah juga terletak pada ibu pula. Murkanya Allah itu merupakan cerminan dari murkanya ibu. Ibu kita murka, berarti Allah itu juga murka. Nah, dapat disimpulkan begitu. Nah, berdasarkan penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah sosok seorang pemuda yang sangat berbakti dan taat kepada orang tuanya. Dia mencurahkan segala sisa-sisa umurnya, seluruh umurnya kepada ibunya untuk merawat ibunya. Nah, ini adalah teladan yang harus dicontoh oleh kaum milenial kita sekarang ini. Jujur saya setelah membaca kisah-kisahnya, ceramah-ceramah mengenai Uwais Al-Qarni, saya ini menangis dalam hati, tetapi tidak menangis dalam air mata. Nah, setelah merenungkan cerita tersebut, bahwa saya ini belum sangat berbakti kepada orang tua saya. Saya masih mengabaikan banyak-banyak perintah orang tua saya. Saya sangat jauh dari Uwais Al-Qarni. Nah, setelah memahami dari makalah ini, semoga kita semua mendapatkan hikmah dari cerita keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap kuliah kita dan setiap kegiatan kita sehari-hari, agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan semoga COVID-19 ini segera selesai dan kita segera bertemu tatap muka lagi di ruangan kelas IAIN Kediri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.